Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu al-ayah. Wa qala Abu Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu an, wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan tokoh masyarakat, ketua dan jajaran tashkil Qayyimul Masjid, beserta jamaah Masjid Nurul Hikmah yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam beberapa hari terakhir, tak terkecuali hari ini, cuaca kurang bersahabat bagi orang yang kurang sehat, terutama bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir di beberapa daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran serta ragam material kehilangan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang lebih baik dan lebih manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian kembali menjawab pertanyaan yang telah diajukan di pertemuan sebelumnya tetapi belum sempat dijawab karena perlu dijawab secara khusus, yaitu tentang kaifiat duduk tasyahud pada sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Saya ulangi Bapak Ibu, pertanyaannya tentang kaifiat tata cara duduk tasyahud pada sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Apakah sama duduk tasyahudnya seperti yang 4 rakaat begitu? Itu kurang lebih begitu pertanyaannya. Nah, mari kita awali kajian ini dengan penegasan ulang macam-macam kaifiat duduk di dalam sholat yang dibuat dalam beberapa istilah oleh para ulama. Ini untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sekaligus mengevaluasi sholat kita, khususnya berkenaan dengan tata cara duduk. Pertama, kaifiat duduk disebut iftirash. Yang kedua, kaifiat duduk disebut tawarruk. Yang ketiga, kaifiat duduk disebut iq'a. Jadi ada iftirash, ada tawarruk, ada iq'a. Bu, dihafalkan Bu. Nanti keluar soal ujian. Udah ya? Nah, saya coba ambil ringkasan penjelasan dari para ulama tentang kaifiat masing-masing. Secara sederhana, seperti yang telah kita amalkan tetapi perlu untuk terus dievaluasi, yang disebut dengan duduk iftirash adalah dengan membentangkan atau menghamparkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya
Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Nah, ini yang sering lupa, jari kaki menghadap kiblatnya, Bu. Sedapat mungkin semua jari itu harus menghadap kiblat, tak terkecuali jari karena ngagantung, Pak. Halo. Karena paling pendek, tapi tetap berusahanya harus dikiblatkan semampunya. Walaupun kebanyakan pasti jari itu ngagantung, Pak. Perlu bukti, sok Bu praktekeun, pasti ngagantung. Sementara seharusnya itu ke kiblat. Jadi tetap berusaha dikiblatkan. Itu yang disebut dengan duduk iftirosh. Di mana disyariatkan iftirosh ini? Pada dasarnya sifat iftirosh disyariatkan pada duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal. Berdasarkan dalil berikut. Di antaranya hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi fi sifati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Humaid tentang sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sana rijlahul yusra wa qa'ada alaiha. Kemudian Nabi menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Summa atadala hatta yarji'a kullu azmin fi maudi'ihi mu'tadilan, hingga beliau duduk dengan tegak hingga setiap tulang kembali pada tempatnya secara tegak. Summa ahwa sajidan. Setelah itu beliau turun sujud kembali. Maka dari kata-kata Bapak Ibu ada summa ahwa sajidan setelah duduk. Itulah dalil yang disebut dengan duduk di antara dua sujud gitu, Pak. Sementara untuk tasyahud awal diterangkan sifat sholat ini oleh Wa'il bin Hujr. Nah, hadisnya panjang Bapak Ibu. Saya potong dengan titik-titik untuk nyambung kepada hay'ah posisi duduk. Sementara hadisnya memang dari takbiratul ihram gitu. Nah, saya potong langsung ke sujud ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu hadis ini sudah terlalu akrab, apalagi Ibu kuat hafalan Ibu ya. Ibu makan Quran ke 34 juz gitu. Siap? Nah, summa sajada, kata Wa'il bin Hujr, kemudian Nabi sujud, faja'ala kafaihi bihidai udunaihi. Waktu sujud, posisi kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Summa qa'ada, kemudian Nabi bangkit dari sujud, duduk, waftarosha rijlahul yusra, beliau duduk iftirosh, yaitu menghamparkan kaki kirinya, wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidihi, waruk batihil yusro, menempatkan telapak tangan kiri pada paha dan lututnya yang kiri. Waja'ala hada mirfaqihil aiman ala fakhidihil yumna, dan menempatkan ujung lengan kanan di atas paha kanan. Summa qabada isnatain min asabihi, kemudian beliau menggenggam dua jarinya, wahallaqo halqatan, dan membentuk lingkaran. Jadi kieu Bu tah.
Gitu. Jadi membentuk lingkaran dengan 2 jari, yaitu jari tengah dan ibu jari. Gitu Bu tah. Sudah ya? Jadi di versi ini kaifiatnya itu seperti ini, Pak. Dibulet. Summa rofa'a usbu'ahu. Kemudian Nabi mengangkat jari telunjuknya. Kata Wa'il, fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kalau bahasa orang suka galimat tenginjem panon. Bukan konon. Bukan katanya, tapi aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa beliau menggerak-gerakan. Telunjuk itu yad'u biha, selama beliau berdoa maka beliau menggerakkan jari. Berhenti doa, berhenti gerakan gitu Pak. Jadi gerakan telunjuk itu tidak ikut imam. Imam belum selesai, kita sudah selesai berdoa, dibuka. Jadi berhenti dan tidak ikut imam, tapi tergantung doa kita. Nah disitulah pentingnya tadi saya ngobrol dengan Pak Haji Dodo, pentingnya pahaman bahasa Arab. Yang orang Arab saja harus belajar. Yaitu bi-nya itu bermakna ma'iyah, bersamaan gitu. Saya akan nanya ke Bapak Ibu palinter bahasa Arab mah. Bu ada ya Ibu? Halo. Ibu ada ini lalu kita tuh sarapan sah. Bu, yang Ibu tahu selama ini huruf bi artinya apa? Dengan. Bi TKB dengan weh gitu. Rupanya mata Ibu mah palinter. Ciri pintar teh diam dah tawadu Ibu begitu. Bu, di Quran huruf ba ada berapa? Pokoknya lamun tengah jawab temenang balik. Kunci panitia pokoknya. Nah jadi fungsi bi disitulah Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tak akan pernah bosan untuk menyampaikan. Kenapa baca Quran Sunnah tidak cukup terjemah? Harus dengan teksnya. Karena terkadang terjemah itu tidak bisa mengakomodir. Terjemah itu terkadang tidak bisa mewadahi maksud. Nah seperti ini kan nggak bisa diwadahi. Makanya penting dilihat teks Arabnya Pak. Paham Bapak Ibu? Halo? Jadi yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakan selama berdoa. Berdoa selesai, gerakannya selesai. Usah dari mana pemahaman itu? Huruf bi yang menyertai biha. Maknanya ma'iyah. Bersamaan. Konsekuensi lain. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang utek-utekan, gerakannya beda-beda. Ada yang tadi lambat gitu Pak. Gitu. Ayo gancang gitu. Gitu Pak. Itu tidak bisa direkayasa. Itu gambaran berarti Bapak Ibu maca doanya gancang. Jadi kalau kita maca doanya cepat, pasti cepat. Bapak Ibu tadi lambat baca doana, pasti lambat. Itu tidak bisa direkayasa. Maka inilah yang dimaksud oleh para ulama Bapak Ibu. Yang namanya sholat, pekerjaan paling sibuk di seluruh dunia. Sebab ketika sholat itu terlibat semua organ. Hati nyambung, lidah, dan gerakan. Bahkan dalam hadis lain, disebutkan selama gerakan itu mata melihat gerakannya. Jadi lisan aktif, fisik aktif gitu Bu, mata aktif, tangan aktif. Ini sekali lagi hasil pengamatan Wa'il bin Hujr yang sengaja datang ke Madinah. Beliau orang Hadramaut Yaman, ingin belajar bagaimana cara Rasul sholat. Maka yang dilihat dari keterangan panjang tentang duduk iftirosh.
di tasyahud awal. Yang di situ sekaligus juga ada kaifiat tentang tahrikus sababah, yaitu menggerak-gerakan telunjuk. Yang terakhir, karena sudah jam 6 gitu. Nah. Duduk iftirosh ditegaskan juga dalam pernyataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, min sunnati sholah, di antara sunnah dalam sholat, antasibal qodama yumna, adalah menegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabiha al kiblata, menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, wal julusu alal yusro, dan duduk di atas kaki kiri. Itulah sekali lagi Bapak Ibu beberapa dalil yang mewakili, ya, bukan berarti cuma 3 yang dipandang mewakili yang namanya kaifiat duduk iftirosh yang diberlakukan dalam syariat sholat pada duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal. Mari kita beranjak pada duduk tawarruk. Saya nggak akan dulu praktek yang ini karena sudah biasa. Nanti di IKA harus praktek. Dan saya butuh relawan. Yang kedua, duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk dengan cara mengedepankan kaki kiri dan ditempatkan di bawah betis. Kaki kanan ditancapkan dan jari-jarinya diupayakan menghadap kiblat. Selanjutnya posisi sikut kanan menempel di atas ujung pangkal paha kanan sehingga mengakibatkan badan sedikit miring ke sebelah kanan. Berdasarkan dalil Bapak Ibu, maka sifat tawarruk disyariatkan pada duduk tasyahud akhir atau yang disebut dengan rokaat terakhir. Di antara dalilnya sama, lagi-lagi Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an memberikan tambahan ilmu bagi kita. Oke, hadisnya saya potong lagi karena panjang. Faida jalasa fi raqatain jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Nabi apabila duduk pada rakaat kedua untuk tasyahud awal, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, maka beliau mengedepankan kaki kirinya, wa nasobal ukhra, dan menegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di tempat duduknya. Maksudnya pantatnya tidak disangga tapi menempel ke lantai. Itu dalil yang pertama tentang duduk tawarruk dalam hadis riwayat Abu Humaid. Sementara dalam riwayat lain, redaksi Abu Humaidnya, hatta idza kanatis sajdatul lati fiha taslim akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala siqihil aisar. Nah, hadis inilah yang menginspirasi ulama menyebut istilah tawarruk. Jadi kalau di hadis tadi Abu Humaid hanya diterangkan sifat duduknya, istilah tawarruknya tidak ada. Nah, tetapi istilah tawarruk hadis Abu Humaid ditemukan dalam riwayat Abu Daud, wa qa'ada mutawarrikan. Hingga apabila Nabi duduk tahiyat yang terdapat salam, maka beliau mengubah posisi kaki kiri dan duduk secara tawarruk gitu.
Tuh bahasa tawaruk itu dari hadis ini. Sudah terakhir asli. Dalam riwayat Ibnu Jarud menggunakan redaksi hatta idza kanatil qa'datul lati fiha taslim. Hingga apabila Nabi duduk, tahiyat yang terdapat salam. Akhara yusra wa ja'ala mutawarikan ala siqihil aisar. Maka beliau mengubah posisi kaki kiri, duduk secara tawaruk, yaitu duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki kanan di atas betis yang kiri. Itulah Bapak Ibu kaifiat yang kedua yang disebut tawaruk. Yang terakhir IKA. Ada relawan yang bisa bantu saya untuk praktek, karena ini tidak bisa hanya diterangkan. Kita akan masuk pembahasan IKA. Ya. Mana anak muda? Mana yang paling muda sini? Sini paling muda. Ya. Siapa? Oke. Coba praktek ke sana, karena itu masuk TV One, lihat tuh, pakai live streaming ya. Duduk yang tadi coba dua-duanya, yang iftiros dan yang tawaruk, sok. Oke, ini iftiros, kemudian yang tawaruk. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini kan sudah lumrah tuh. Tapi ketika mendengar IKA, mendengarnya saja boleh jadi asing. Oke. Nah, IKA saya sebutkan ada yang sunnah, ada yang terlarang. Oke. Nah, sekarang karena pentingnya posisi kaki ke sana A. Ya. Nah, gitu posisi seperti tadi. Seperti yang tadi. Begitu dua-duanya. Bukan di atas. Nah, diduduki. Nah, gitu, Pak. Inilah yang disebut dengan IKA yang dibolehkan atau sunnah. Gitu. PR lah buat tadi jamaah masjid. Kalau praktek Nabi, pasti ketika Nabi mulai tua. Nabi mulai ini badan tuh mulai berat tubuhnya. Umar juga begitu. Ketika kuat, ketika muda mah pasti jarang. Tapi sekali lagi ini bagian yang disebut dengan sunnah. Saya akan mencontohkan yang terlarang, Pak. Kaifiat IKA yang terlarang itu, pertama ada yang seperti ini namanya IKA setan. Gitu Pak. Ini IKA setan oleh Nabi disebutkan seperti anjing. Jadi kayak Bu tuh sholat nanti Bu, aduh gitu. Nah ini IKA yang terlarang satu. Yang kedua gini Bu, dah. Ini yang terlarang. Nah gitu Bu. Gitu. Jadi yang satu yang tadi, yang kedua yang seperti ini. Ini juga terlarang sholat ini, yang namanya IKA syaiton. Yang tadi IKA anjing. Nah, yang kedua IKA syaiton. Tapi yang dibolehkan yang seperti ini gitu Bu. Ya. Nah kurang lebih seperti itu. Sang relawan tunggu dulu, jangan kemana-mana. Agak minggir, tersebrot. Nah situ dulu. Siap. Inilah contoh Bu dalam beberapa praktek sholat ya, yang kita coba sorot, yang disebut dengan IKA yang terlarang. Oke, walaupun yang tadi yang anjing saya kira jaranglah dipraktekkan IKA anjing, tapi kalau yang seperti ini, IKA ini sering gitu Bu, kita masih temukan yang sholat. Kalau IKA syaiton yang tadi jarang, tapi kalau yang demikian barangkali masih ada. Yaitu menempelkan kedua pantat di lantai, sembari menegakkan kedua betis yang tadi, dan meletakkan kedua tangan di lantai seperti duduk jongkoknya anjing. Ya, itu umumnya yang tadi seperti tadi, betisnya diangkat atau seperti duduk anjing, kedua betisnya diangkat. Maka sifat duduk IKA yang demikian terlarang berdasarkan beberapa hadis, antara lain hadisnya panjang Bapak Ibu dari Abu Hurairah, tapi saya cantumkan lengkap hanya yang diambil
berkenaan dengan ik'a-nya itu wa ik'ain, tuh di baris terakhir, wa ik'ain ka ik'ail kalbi, dan melarangku duduk ik'a seperti ik'a-nya anjing. Nah, sementara yang barusan duduk di lantai, Bu, tidak disangga oleh kedua ujung kaki, yang disebut dengan ik'a syaiton, berdasarkan hadis yang lain, diantaranya hadis Aisyah. Kata Aisyah, wa kana yanha an uqbatis syaiton. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk jongkoknya setan. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Sementara yang sesuai dengan sunnah, meletakkan pantat di atas tumit waktu duduk di antara dua sujud, sifat duduk ik'a demikian dibolehkan, sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas sunnah Nabi kalian. Ibnu Abbas ditanya oleh muridnya Tawus. Kata Tawus, qulna libni Abbasin fil iq'a alal qadamain. Kami bertanya pada Ibnu Abbas tentang duduk jongkok dengan bertumpu pada kedua telapak kaki. Ibnu Abbas menjawab, hiya sunnah. Cara demikian adalah sunnah. Faqulna lahu, kami bertanya lagi, inna lanarahu japaan birojuli. Cara yang demikian menurut kami gitu, itu cara yang tidak beradab, duduk seperti itu gitu, Pak. Atau cara duduk demikian itu seperti sifat orang yang kasar. Bagaimana kalau kami melihat cara duduk seperti itu seperti orang yang tidak beradab gitu, Pak? Maka kata Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Kasar teh pedatara biasa. Urang biasana tadi lemah lembut duduk gitu kan namanya juga bersimpu gitu, Bu ya. Bersimpu di hadapan Zat Maha Kuasa. Sekarang duduknya seperti itu kan tidak bersimpu. Seperti orang yang kasar. Tidak, kata Ibnu Abbas, itu termasuk sunnah. Jadi Bapak Ibu, sampai sesi ini, paling tidak dalam praktek sholat, kita mendapatkan ada 3 kaifiat yang sesuai sunnah, 1 terlarang. Yaitu tadi iftirosh, pada saat duduk di antara 2 sujud dan tasyahud awal. Yang kedua, tawarruk pada tahiyat akhir. Kemudian ik'a. Maka ik'a berlaku baik di duduk antara 2 sujud maupun di tasyahud awal. Sekiranya tidak kuat di tasyahud akhir pun digunakan cara demikian. Berarti ada rukhsah, ada udzur. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu, bagaimana kaifiat duduk tasyahud kalau sholatnya 2 rakaat? Sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idain, sholat gerhana, itu kan 2 rakaat. Bahkan karena pintarnya jamaah masjid ini, dilanjut pertanyaannya, bagaimana kalau sholatnya 6 rakaat? Halo? Seperti sholat duha, Pak. Jadi nggak berhenti tasahud, langsung tasahudnya 1 kali di akhir 6 rakaat. Belum lagi yang 8 rakaat. Bagaimana cara duduknya gitu. Itu kurang lebih pertanyaan yang mesti dijawab untuk ketentraman, karena dalam ibadah perlu keyakinan berdasarkan ilmu supaya tuma nina. Nah, hasil telusur kami Bapak Ibu,
Ada sementara ulama berpendapat bahwa pada sholat 2 rakaat yang memiliki 1 tasyahud, maka kaifiat duduk tasyahudnya adalah iftirosh. Seperti pada sholat subuh, sholat Jumat, Id, dan lain sebagainya. Saya ulangi ya. Ada sementara ulama berpendapat bahwa pada sholat 2 rakaat yang memiliki 1 tasyahud, maka kaifiat duduknya adalah iftirosh. Seperti pada sholat subuh, sholat Jumat, sholat Iden, dan lainnya. Sok A, praktek A. Ini ceritanya sholat subuh, Bu. Yang 2 rakaat. Kesana dulu. Ceritanya yang 2 rakaat ya, nanti saya suruh 8 rakaat. Dikomplitkan sholatnya, tapi dipercepat gitu ceritanya nih. Ini sholat subuh ya. Pelan dulu. Nah, ini duduk iftirosh untuk duduk di antara 2 sujud. Lanjut. Sudah. Itu maju ke rakaat kedua tuh. Surat Al-Baqarah dibaca panjang cepat gitu macana, luar biasa sih. Luar biasa 286 ayat. Dah. Nah, kemudian bangkit, ini duduk di antara 2 sujud. Dah. Nah, sekarang tahiyat gitu, Bu. Berdasarkan pendapat ini, taulah gitu kada ya. Berdasarkan pendapat ini Bapak Ibu, maka duduknya sama seperti duduk di antara 2 sujud. Karena 2 rakaat gitu, Bu. Jadi sholat subuh, Bu, syukurul wudu, tahiyatul masjid, duduknya iftirosh bagi sholat yang 2 rakaat. Begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Nah, saya nanya sekarang kasih AA, saya emang asli nanya. Kalau sekarang AA, sholatnya yang 4 rakaat duha, 1 salam, gimana cara duduknya? Tuh gitu kan? Padahal nggak ada 2 tasyahud. Sekarang yang 6 rakaat. Halo, nyobaan kan? Terame Bu. Ibu kan ya minimal pernah sholat duha kan? Paling banyak berapa rakaat? Bu, harus mengalami yang 8 rakaat 1 napas cuman 1 tahiyat. Kediburuhan ku Pak Haji. Jadi dicoba Pak. Jadi sholat duha 8 rakaat 1 kali salam. Nggak ada yang 2 salam karena yang 2 salam itu hadisnya dhaif. Jadi 4 rakaat 1 kali salam. Oke? 6 rakaat 1 kali salam. 8 rakaat 1 kali salam. Yang 2 salam itu hadisnya dhaif. Jadi Ibu dicoba 8 rakaat sekaligus, nikmatnya luar biasa, Bu. Ya minimal gigireun urang teh air minum lah gitu. Sagelas we sing badag. Jadi itu sekali lagi pasti akan kebingungan harus bagaimana cara duduknya. Ini sedang membicarakan yang 2 rakaat, padahal praktek sholat ada yang lebih dari 2 rakaat, lebih dari 4 rakaat. Oke? Kembali ke samping dulu. Nanti masih banyak praktek nih. Mereka berpendapat demikian Bapak Ibu dengan merujuk pada dalil. Tolong saya koreksi nih ya. Merujuk pada dalil yang sifatnya umum. Bukan khusus dalil salat yang 2 rakaat. Jadi bahasa saya gini Bu. Jadi saya belum pernah menemukan Nabi sholat subuh 2 rakaat duduknya seperti tadi gitu Atau Nabi sholat Jumat prakteknya Nabi iftirosh, belum pernah saya temukan.
Itulah yang disebut dengan dalil khusus. Jadi pendalilannya bukan berdasarkan dalil khusus. Nah, kecuali Bapak Ibu, saya berterima kasih. Sekiranya Bapak Ibu ada yang pernah menemukan, saat ini dalilnya, waktu sholat subuh, memang Nabi duduknya iftiros gitu. Kata Bapak, Ustadz, saya menemukan waktu Nabi sholat Jumat, duduknya iftiros. Saya belum pernah menemukan. Itulah yang disebut argumentasi istidlal, dalilnya itu umum, bukan dalil khusus. Mana di antara yang disebut dalil umum, Bapak Ibu? Inilah yang dipakai dalil bahwa sholat yang 2 rakaat atau sholat yang memiliki 1 tasyahud duduknya iftirosh. Antara lain hadis Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, di mana dinyatakan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyat, dan beliau membaca at-tahiyat pada setiap 2 rakaat. Wa kana yaprishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kakinya yang kanan. Sementara dalam hadis lain dengan ungkapan faida jalasa firok atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Yang ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Lihat Bapak Ibu. Jadi hadis ini bukan sedang menerangkan sholat yang 2 rakaat. Tetapi diambil gitu dari hadis ini seakan-akan ada petunjuk. Mana petunjuknya? Yaitu kalimat pikuli rok'atain. Pikuli rok'atain itu dipahaminya 2 rakaat gitu. Bukan rakaat kedua gitu Pak. Itu Bapak Ibu sekali lagi. Penting kembali dibaca teks Arabnya. Bu, halo, Ibu ada ya? Apa bedanya rakaat kedua dan 2 rakaat? Sekali deui tong ngicip tong ngarenghap. Bu, apa bedanya rakaat kedua dengan 2 rakaat? Tuh Bu, apa pinter Ibu mah tingali. Jadi kalau 2 rakaat pasti jumlahnya cuma 2. Tapi kalau rakaat kedua bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Sakedik Bu, tah eta pentingna belajar istinbat fikih teh di dinya Pak. Jadi dari kata-kata rokaatain dipahamnya 2 rakaat. Maka hemat kami nanti merujuk penjelasan Imam Asy-Syafi'i dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka pendalilan kaifiat iftirosh pada duduk tasyahud dalam sholat yang 2 rakaat tidaklah tepat. Jadi menjadikan hadis ini duduk iftirosh kalau jumlah rakaatnya cuma 2 tidak tepat. Kenapa tidak tepat Bapak Ibu? Karena ungkapan fikuli rok'atain tahiyat bukan 2 rakaat. Tapi rakaat yang kedua. Maka dalam hadis-hadis yang lain ditemukan adanya petunjuk pemaknaan hadis yang tadi. Ini kan contoh tentang hadis Aisyah. Maka ungkapan fikuli rok'atain tahiyat menunjukkan pada tasyahud awal. Di rakaat kedua bukan salat yang 2 rakaat gitu Pak. Hal ini dipertegas dengan kalimat Aisyah pada riwayat yang lain, bahasa pesantren itu korina. Adanya indikasi yang menguatkan itu bukan 2 rakaat tapi rakaat kedua. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah,
yang menegaskan maksud Aisyah bukan 2 rakaat, tetapi rakaat yang kedua. Maka sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama yang menjadikan hadis ini dalil, tidak tepat dikarenakan dalil lain yang menunjukkan pemahaman itu yang tidak tepat. Aisyah. Kedua, berdalil dengan hadis Abu Humaid, ketika Abu Humaid menyatakan faida jalasa firok atain, lagi-lagi kata rokaatain ini bukan 2 rakaat, tapi rakaat kedua. Wah Bu, nikmatna ibu mah tinggal meraktekeun, para ulama mah kudu mikir gara-gara naon Bu? Gara-gara rakaat kedua, dengan 2 rakaat saja bisa masalah. Halo? Matak tong ngicep Bu. Ngicep sakedik mah Bu, jel eueuh we gitu. Sakedik kan Bu, rakaat kedua dengan 2 rakaat. Hanya itu kata kuncinya. Maka kalau diartikan hadis ini 2 rakaat juga kurang tepat. Mengapa? Karena di hadis setelahnya Pak, ungkapan faida jalasa firok atain menunjukkan pada rakaat kedua, bukan salat yang 2 rakaat. Hal ini dipertegas dalam hadis lain. Di situ ada ungkapan setelah duduk di tasyahud awal, maka beliau duduk di tasyahud akhir. Berarti yang tadi rakaatain itu rakaat kedua, bukan 2 rakaat. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong dikoreksi. Kami berkesimpulan tidak ada dalil qat'i. Qat'i itu Bu, jelas dan tegas. Orang Sunda bilang eces, jentre, merele, tapi teu merege hese. Jadi tidak membuka ruang multitafsir. Tah teu aya dalilna Pak, yang menunjukkan bahwa pada duduk tasyahud dalam sholat yang 2 rakaat kaifiatnya iftirosh. Mari kita perhatikan para ulama yang menegaskan pendapat bahwa kaifiat duduknya adalah tawaruk. Bade 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, duduknya sama. Bukan iftirosh tetapi tawaruk. Dalam pandangan kami Bapak Ibu, pendapat ini kami anggap lebih tepat. Misalkan ulama Syafi'iyah, ulama madhab fikih Syafi'iyah berpendapat bahwa kaifiat duduk tawaruk disyariatkan pada duduk akhir, tasyahud akhir dari semua sholat. Baik sholat yang memiliki 2 tasyahud maupun sholat yang hanya 1 tasyahud. Sama cara duduknya, tidak dibedakan. Dari mana ulama Syafi'iyah Bapak Ibu berpendapat cara duduknya sama? Lagi-lagi Pak, hadisnya eta-eta keneh gitu Pak. Berdasarkan hadis yang sama, yaitu ungkapan idza jalasa firok atil akhirah. Saya sengaja pakai warna merah. Oke. Apabila duduk di rakaat akhir. Bu, salat subuh aya rakaat akhir tuh? Ada. Salat lohor ada rakaat terakhir? Ada. Syukrul wudu? Ada. Itulah dalilnya. Karena di hadis itu disebut rakaat akhir. Nabi tidak membedakan berapa jumlah rakaatnya. Saya ulangi Bu. Nabi tidak membedakan berapa jumlah tasyahudnya, berapa jumlah rakaatnya. Pokoknya ada rakaat terakhir. Itulah yang menjadi dalil ulama
Asy-Syafi'iyah bahwa kalimat rakaat akhir berlaku untuk semua sholat, tidak khusus pada sholat yang 4 rakaat. Sehubungan dengan itulah Bapak Ibu, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan argumentasi Imam Asy-Syafi'i dalam menyikapi permasalahan ini. Maka kata Al-Hafidz, wastadalla bihi Asy-Syafi'i aidan. Berdasarkan dalil Abu Humaid tadi, Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i juga berdalil bahwa tasyahud salat subuh seperti tasyahud akhir pada salat lainnya. Berdasarkan petunjuk umum perkataan fi raqatil akhirah. Pokona rek salat naon wae rakaat akhir maya. Maka berlaku untuk semua salat berapapun jumlah rakaatnya. Pak, ternyata itulah cara berpikir Imam Asy-Syafi'i. Beliau beristinbatnya itu seperti itu. Oke, sekali lagi saya hadirkan biar Bapak Ibu semakin mengerti apa yang menjadi latar belakang argumen dan siapa ulama yang paling tidak punya pendapat dan argumentasinya gitu. Maka hal senada ditegaskan oleh ulama yang hidup kemudian. Bapak Ibu, ya sekitar 200 tahun lah setelah Imam Asy-Syafi'i. Antara lain Imam An-Nawawi gitu Pak. Maka kata Imam An-Nawawi, kalau saya terjemahkan sederhana, pendapat kami bahwa disunahkan orang yang sholat untuk duduk iftirosh pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud kedua. Maka jika sholat itu hanya 2 rakaat, maka duduknya tawarruk. Itu Imam Syafi'i ya sekitar 200 tahun setelah Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi Bapak Ibu, tidak berlebihan sekiranya kami menyatakan pendapat ini arjah, lebih kuat. Karena apa Bu? Dalil dan istidlal, metode pengambilan dalilnya lebih kuat dibanding pendapat yang tadi yang kurang tepat menyebut rokaatain dipandang 2 rakaat padahal rakaat kedua. Nah itu yang terakhir ada anggapan gini Pak, mengapa yang sholat 2 rakaat duduknya iftirosh? Sebab duduk tawaruk berlaku bagi sholat yang tasyahudnya ada 2 gitu. Maka pemahaman ini menurut kami juga tidak tepat Bapak Ibu. Sebab adanya duduk tawaruk bukan karena ada 2 tasyahud, tapi adanya salam. Ibu, sholat yang 8 rakaat salam moal. Salam teh salam moal beres. Halo? Pak, sholat yang 3 rakaat ada salam tidak? Ada. Jadi adanya duduk tawaruk bukan karena jumlah tasyahudnya 2, tapi karena adanya salam. Dari mana pemahaman ini? Bukan pemahaman, memang dalilnya menyebut begitu Pak. Idza kanatil qadatul lati fiha taslim. Maka duduk yang di situ ada salam. Nabi akhara rijlahul yusra wa ja'ala mutawarika. Itulah Bapak Ibu kesimpulannya, kaifiat duduk tawarruk disyariatkan bukan karena adanya 2 tasyahud, tetapi karena diakhiri dengan salam. Maka pada sholat yang 2 rakaat kaifiat duduk tasyahudnya adalah tawarruk. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat disampaikan khususnya bagi jamaah yang telah mengajukan pertanyaan ke DKM. Umumnya bagi kita
Sekiranya telah paham Bapak Ibu, mudah-mudahan ini membangunkan kembali ingatan agar lebih nyaman dalam pengamalan. Udah beda Bu ya, mengamalkan sesuatu pakai ilmu, nikmatnya luar biasa Bu, daripada sekedar ikut-ikutan gitu. Nah, kalau kita sudah punya ilmunya, mudah-mudahan ini menguatkan, biar kita lebih khusyuk, kita lebih tentram, karena ilmu yang menyertai pengamalan. Tapi sekiranya Bapak Ibu baru mendengar, atau baru dapat keterangan, mudah-mudahan menjadi ziyadatan minal ilmi, tambahan ilmu yang akan selalu mengawal kita di dalam pengamalan ibadah khususnya, agar termasuk dalam kategori ibadah makbulah. Barangkali Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, sekarang jam 7 gitu Bu, gitu. Saya amit mundur amit mungkur. Saya percaya Bapak Ibu madatos palarinter tong aya pertanyaan. Tapi sekiranya, saya ulangi nih, sekiranya ada yang ingin ditanyakan karena perlu untuk penjelasan, dipersilahkan, ada beberapa saat yang dapat dimanfaatkan untuk dialog atau tanya jawab. Demikian Bapak Ibu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilahkan. Mau dari Bapak, mau dari Ibu? Saya mau tanya. Terus palinter lah. Ya. Oke. Dicek sinyal. Tos atas ya kabel. Tas ya. Ya Kang, sebutkan nama, domisili dan hobi. Kami Koko Ya. Terkaulis Nahyan. Bisa pakai bahasa Indonesia, itu live streamingnya. Pakai bahasa Indonesia. Ya. Melihat Nahyan Ikhnan duduk Ikhnan. Kalau disosialisasinya itu bagaimana Pak? Langsung di KPK atau ngomong dulu ke jamaah? Soalnya kan kalau begitu itu jarang. Betul. Karena saya jadi imam tiba-tiba joget, tiba-tiba langsung gitu. Tiba-tiba IKA gering sama si imam gitu kan gitu. Ya. Subhanallah, subhanallah ya. Siap. Silakan ditampung dulu. Kalau ada yang lain, ibu-ibu barangkali. Ibu minta palinter mantuan ngajawab. Siap. Ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu banyak, saya lihat banyak yang melakukan duduknya itu pantat itu di 2 telapak kaki, kanan dan kiri. Jadi kanan itu tidak ditegakkan. Oh iya. Coba tuh diduduk ya yang tadi ya. Kalau ikama kan kieu, tadi mah dikieukeun duanana gitu. Nah gitu Pak Haji, kehandap ya. Ditumpangin ke bawah sini. Nah. Ya gitu ya. Ya, siap. Yang pertama, ayat kedua menggerak-gerakan penunjuk. Ada juga hadis yang pada saat tasyahud tidak digerak-gerakan. Ya. Apakah hadisnya juga sahih? Terus yang ketiga, duduk di antara 2 sujud, iktiraf atau iktiraf itu jari-jarinya tidak di hadapan kiblat. Apakah untuk pisah dan tidaknya? Oke, ya. Terima kasih. Ya. Sudah ya, sementara itu dulu, nanti tambahan kalau ada. Ini bagian bukan fatwa tapi edukasi, tugas dakwah yang tidak mudah, terutama untuk kaifiat yang dipandang baru.
bukan baru dalilnya, baru diketahui oleh masyarakat. Sambil contoh ini perbandingan. Bapak Ibu, yang belum sukses sujud tilawah, masih belum seragam, padahal sudah diumumkan oleh imam. Bapak Ibu, saya nanti mau sujud tilawah. Pada umumnya Bu, begitu pas sujud teh Bu, berdiri, ya Allahu Akbar, anu subhanallah. Anu tenuturkeun, anu bingung. Padahal sudah diumumkan. Itu contoh kan yang relatif tadi sudah tadi umum tentang adanya, tetapi praktek mah komo nu ieu gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dilihat dari 6 metode, namanya didaktik metodik istilahnya itu. Kita menyebutnya hiwar nabawi, uslub nabawiyah. Maka antara menerangkan, diterangkan, diingatkan atau diberitahukan, terkadang sama pentingnya dengan dipraktekkan. Tidak apa-apa. Sebelum, Bu, tidak apa-apa. Sebelum sholat diumumkan heula. Bapak, Ibu, nanti kalau saya sedang praktek sholat, ada cara yang aneh. Dong nanaon ya, tong rebas gitu, bisa subhanallah. Gak ada masalah dalam kerangka lita alamu annaha sunatun gitu. Jadi itu bagian dari didaktik metodik. Jadi antara menyampaikan tadi secara lisan keterangannya oleh tulisan sama pentingnya dengan praktek. Nah, terkadang bahasa kita demonstratif namanya gitu. Metode demonstratif. Itulah yang Nabi lakukan, langsung weder praktek payunan sahabat gitu, tanpa menerangkan teorinya. Itu bisa dilakukan. Ya. Itu kan sewaktu-waktu. Justru kalau melihat tadi dari sisi jarang, anggap saja Nabi mulai melaksanakan sholat periode Madinah, misalkan 10 tahun, mungkin 2 tahun terakhir, mulai melakukan itu. Umumnya dipergunakan bagi mereka yang sudah mulai tua, berat badannya, nggak kuat duduk iftirosnya, pakainya ik'a gitu. Jadi tidak terus-terusan. Sewaktu-waktu dikenalkan ada cara seperti itu gitu. Begitu maksudnya. Siap. Kemudian Pak Haji tadi kaitan dengan apa Pak Haji? Oh, yang layul harikah dulu. Gini Bapak Ibu. Satu hadis mengatakan yuharikuha, ada menggerak-gerakan. Yang lain meniadakan la yuharikuha. Maka dalam konteks informasi mustahil. Ada 2 perbuatan Nabi yang bertentangan. Yang satu ada, yang satu tidak ada. Maka dimungkinkan yang satu benar, yang satu salah. Hasil perbandingan para ulama Bapak Ibu, karena hadis yang yuharrikuha itu disepakati minimal hasan hadisnya, derajatnya, tetapi hadis yang la yuharrikuha, khususnya dalam riwayat tadi Imam Abu Daud, maka hadisnya dhaif. Dhaif secara sanad, dhaif secara matan. Secara matan bertentangan isinya dengan yang menyatakan Nabi menggerak-gerakan. Salah satu penjelasan disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa hadis ini bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang menunjukkan Nabi menggerak-gerakan telunjuk, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa hadis la yuharrikuha tidak menggerak-gerakan sebagai hadis dhaif. Jadi bukan pilihan Pak Haji. Menggerak-gerakan itu bukan pilihan. Karena yang tidak menggerakkan tidak ada dalilnya gitu.
atau dalilnya dhaif. Kemudian cara duduk yang tadi Pak Haji. Jadi berdasarkan hadis Imam An-Nasai di dalam riwayat dalam kitab Sunanul Kubro. Nah, cara duduk yang seperti ini ya, Pak. Selama tidak ada udur tidak boleh. Karena ini bagian juga dari duduknya iblis gitu, Pak. Setan kalau di hadis itu. Makanya umumnya praktiknya itu begini, Pak. Ya bari kieu tah. Biasanya setan duduk demikian di waktu duha. Cek orang Bandung mah moyan. Apa moyan bahasa Prancis namanya? Jadi sedang berjemur. Nah, jadi iblis berjemurnya itu dengan cara seperti ini duduknya gini gitu, Pak. Nah, biasanya waktu duha. Maka kalau tidak ada udur, tidak boleh duduk seperti ini. Karena ini tidak termasuk duduk yang nyar'i. Kecuali ada udur karena tidak bisa iftiros, tidak bisa tawaruk, tidak bisa ik'a. Karena berat, Pak. Nutara biasa ik'a berat. Dari telami mah gitu. Kamu tahiyatna segala doa dibaca. Lila nyeri, Pak. Gak nyaman. Kecuali ada udur syar'i. Namanya ada rukhsah bebas seperti ini. Karena itu bukan kaifiat. Tapi karena keadaan. Sengaja seperti ini tidak boleh. Karena bukan bagian dari syariat. Begitu Pak Haji? Sudah terjawab atau masih ada Pak Haji? Jadi yuharikuha sudah tadi dhaif hadisnya. Yang demikian dilarang karena termasuk duduk setan. Terutama di waktu duha yang kita sebut berjemur. Satu lagi tadi apa? 3. Oh iya. Waktu duduk. Ya. Lihat Bapak Ibu. Jadi menghadapkan ke kiblat jari-jari kaki itu adalah keharusan. Mohon maaf Pak, jangankan sedang duduk, ima sedang berdiri kieu Pak tuh, punten. Kieu wae teu ngiblat Pak. Ieu ka Afrika, ieu ka Palestina. Ka Israel kiblat ka ditu, maka sedapat mungkin tetap diluruskan gini Pak. Tapi ternyata ada orang yang nggak bisa sebab pingpingna badag Bu, nyeri dikitukeun teh. Maka yang demikian berarti ketidakmampuan. Mampu mah kieu we. Diluruskan kieu kakina. Urang mah kieu Pak gitu. Padahal Pak Kabir pas takbilil kiblata, Pak Kabir kan semuana. Sanes banget wungkul ka kiblat suku ka mana. Jadi yang bisa mah di kieu. Bagi yang tadi ada kelainan biasanya Pak, yang pingpingna badag nyeri di kieu kan ya Pak. Berarti rusuh. Nah, begitu juga saat duduk iftiros, sujud harus ke kiblat, tetapi kemampuan mengiblatkan belum tentu sama karena kakinya tidak tuh, Pak. Ngiblatna teh sakieu we. Sim kuring lamun tadi biasakeun mah tiasa seseueura mah ngagantung. Sok we praktekeun Bu. Si cingir pasti ngagantung gitu tuh. Datara biasa. Sim kuring masih kena kuat sakieu. Rada saeutik ngiblat. Aya nu teu tiasa. Apalagi kalau sudah tua, heuras. Dipaksakeun potong. Iya, Pak. Jadi sekali lagi, keharusan menghadap kiblat karena perintahnya pastakbilil kiblata. Semua menghadap kiblat tetapi menurut kemampuan. Jadi usahakan semampunya untuk dihadapkan ke arah. Sekali lagi, ibu jari pasti, tapi cingir bagaimana Bapak? Kebanyakan tuh gagal dicingir. Karena apa? Pendek. Nah, karena pendek sedapat mungkin kita coba arahkan ke kiblat. Begitu Pak Haji? Sudah Bapak Ibu cukup? Ya, kalau cukup saya mohon pamit melanjutkan tugas. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan depan akhir tahun Bapak Ibu ya. Bulan Desember. Sekiranya nanti ada pertanyaan silahkan titipkan di DKM.
Nah, sekiranya tidak ada, kita melanjutkan materi yang kemarin belum selesai, yaitu berkenaan dengan kedudukan hadis dalam manhaj istinbat. Kita kemarin mengambil beberapa contoh hadis dhaif. Nah, bulan depan hadis sahih, hadis hasan juga perlu diperkenalkan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.